Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini Bu Guru akan menemani kalian belajar tentang tema 3 kegiatanku. Subtema 2 kegiatan siang hari pembelajaran 3 dan 4. Anak-anak, dalam pembelajaran ini kita awali dengan membaca bersama ya. Oke, kalian tirukan Bu Guru membaca. Bacalah dengan nyaring. Pulang sekolah, hari sudah siang. Sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti beristirahat. Sambil beristirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang pelajaran di rumah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak pintar. Nah, sekarang anak-anak, setelah kita membaca bersama-sama, marilah kita lengkapi kalimat berikut sesuai dengan bacaan yang telah kita baca tadi. Bu Guru bantu kalian dengan kata-kata yang ada di dalam kotak ya. Nah, sekarang hari sudah titik-titik. Kita isi dengan apa ya? Nah, karena ini hubungannya dengan kegiatan siang hari, berarti kita isi dengan hari sudah siang. Setelah kita ambil kata siang, jangan lupa kata yang telah kita pilih kita tandai dengan garis merah. Boleh kalian menandai dengan pensil kalian yang berwarna hitam, tidak harus merah ya. Kemudian yang kedua, titik-titik telah usai. Kalimat apa ya yang kita pilih? Ya, yang kita pilih adalah sekolah. Berarti hari sudah siang, sekolah telah selesai atau telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Jadi kita isi dengan pulang. Sampai di titik-titik, Siti istirahat. Kira-kira sampai di mana ya? Ya, sampai di rumah Siti istirahat. Ya, kita pilih rumah, kita kasih tanda. Kita lanjutkan. Sambil istirahat, Siti apa yang dilakukan ya? Ya, Siti membaca buku. Jadi sambil istirahat, Siti membaca buku. Kemudian dilanjutkan, Siti mengulang belajar di rumah. Selanjutnya, Siti suka belajar. Kita tandai tanda suka. Nah, sekarang kalian perhatikan, tinggal ada satu kata yang belum kita coret. Berarti ini adalah pilihan kata terakhir. Dia ingin jadi anak pandai. Nah, sekarang sudah kita garis semuanya, berarti sudah kita gunakan kata tersebut untuk mengisi. Baiklah, kita ulangi baca dari awal. Hari sudah siang, sekolah telah usai. Siti segera pulang ke rumah. Sampai di rumah, Siti istirahat. Sambil istirahat, Siti membaca buku. Siti mengulang belajar sekolah. Siti suka belajar. Dia ingin jadi anak pintar. Jadi, kalau kalian pengen jadi anak pintar, kalian harus rajin belajar. Nah, sekarang anak-anak, baiklah kita lanjutkan. Kita akan melanjutkan tentang kebiasaan baik. Kebiasaan baik apa saja ya yang dapat kita lakukan pada waktu siang hari? Yaitu yang pertama adalah meletakkan peralatan sekolah dengan rapi. Sepulang sekolah kalian masih membawa alat sekolah. Nah, kemudian letakkan peralatan tersebut dengan rapi. Yang kedua, ganti pakaian sekolah.
Jangan lupa ganti pakaian seragam kalian menjadi pakaian harian. Yang ketiga, mencuci tangan sebelum makan siang. Jadi sebelum makan kita harus cuci tangan supaya kuman-kuman yang ada di tangan kita bersih, nanti tidak akan masuk dalam mulut kita. Yang keempat, makan siang dengan tertib. Jadi anak-anak kalau makan tidak boleh sambil bergurau, tidak boleh sambil tertawa. Jadi makannya harus tertib, duduk tertib, tenang, tidak boleh berlarian. Selanjutnya adalah mengulang pelajaran. Kalian bisa mengulang pelajaran di rumah. Apa yang telah diajarkan Bu Guru atau Pak Guru di sekolah, kalian ulangi ketika di rumah. Yang selanjutnya adalah istirahat atau tidur siang. Tentunya kalian setelah pulang sekolah terasa capek kan? Nah, untuk menyegarkan kembali tubuh kita yaitu dengan istirahat atau tidur siang. Selanjutnya anak-anak perhatikan di situ ada beberapa gambar. Ada satu dulu, lihat. Di situ ada Siti yang sedang belajar. Kemudian ada Siti yang tidur siang. Ada Siti yang membaca buku sambil tiduran. Kemudian ada Siti yang salim kepada bu gurunya. Nah, sekarang kalian tentukan mana kebiasaan yang baik, tentukan juga mana kebiasaan yang tidak baik. Beri tanda centang untuk kebiasaan baik dan beri tanda silang untuk kebiasaan yang tidak baik. Kira-kira yang pertama yaitu Siti. Membaca buku adalah termasuk kebiasaan yang baik. Kemudian gambar yang kedua, Siti tidur siang. Kira-kira baik atau tidak baik? Ya, tidur siang adalah tujuannya untuk menyegarkan kembali tubuh kita yang lelah. Jadi ini termasuk kebiasaan baik sehingga kita beri tanda centang. Gambar yang ketiga, membaca sambil tiduran. Baik atau jelek? Ya, itu adalah kebiasaan yang jelek. Kenapa? Karena membaca sambil tiduran dapat merusak mata kita. Karena jelek, maka harus kita beri tanda silang. Nah, sekarang tinggal satu gambar lagi, yaitu berpamitan atau bersalaman dengan ibu guru. Ini adalah termasuk kebiasaan yang baik. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan membaca lambang bilangan dan nama bilangan. Nah, masih ingat kemarin di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran tema 1, kalian sudah mengenal apa itu nama bilangan dan lambangnya. Ya, Bu Guru ingatkan lagi, kalau nama bilangan itu adalah bilangan yang ditulis dalam bentuk tulisan atau huruf. Sedangkan lambang bilangan adalah bilangan yang ditulis dalam bentuk angka. Ya, kalian sudah ingat kan? Sekarang marilah kita membaca bersama-sama lambang bilangan dan nama bilangan. Lambang bilangan 11. Di situ ada tulisan hurufnya S, E, B, E, L, A, S. Jadi nama bilangan 11 terdiri dari huruf-huruf tersebut. Sedangkan lambang bilangannya dilambangkan dengan angka 1 dan angka 1. Yang kedua, 12. Ada hurufnya D, U, A, B, E, L, A, S. 12 dilambangkan dengan angka 1 dan angka 2. 13 pakai huruf, kemudian lambang bilangannya angka 1 dan angka 3. 14 ada tulisannya menggunakan huruf 14. Lambang bilangannya dengan angka 1 dan 4. Yang terakhir ada 15 dilambangkan dengan angka 1 dan 5.
Selanjutnya anak-anak, setelah kalian mengetahui dan bisa membaca nama bilangan dan lambang bilangan, sekarang coba kalian pasangkan nama bilangan dengan lambangnya. Berikut ada nama bilangannya: 16, 17, 18, 19, dan 20. Di samping terdapat angka atau lambangnya. Ada angka 20, 18, ada angka 17, angka 16, dan angka 19. Nah, sekarang kita pasangkan yang pertama angka 16. Kita pasangkan dengan sebelah kanan yang mana ya? 16 itu angkanya angka berapa coba? Ya, kita pilih angka 1 dan angka 6. Jadi 1 dan 6 dibaca menjadi 16. Yang kedua angka 17. Di situ Bu Guru bantu dengan menghubungkan dengan warna biru. Selanjutnya 18 kita tarik menggunakan penggaris berwarna hijau. Kemudian 19 warna ungu. Dan yang terakhir warna hitam itu adalah nama bilangan 20 beserta lambang bilangan 20. Selanjutnya anak-anak kita lanjutkan pada pembelajaran yang keempat. Nah, sekarang anak-anak kalian perhatikan di situ ada Edo dan teman-temannya, ada Udin juga, mereka sedang bermain. Mereka bermain tentunya sepulang sekolah. Nah, sekarang permainan apa ya yang mereka lakukan? Mereka bermain kucing-kucingan. Tahukah kalian bagaimana cara bermain kucing-kucingan? Ya, inilah cara bermain kucing-kucingan. Yang pertama, kalian harus menentukan salah satu teman dari kalian untuk menjadi kucing. Kemudian teman yang lain yaitu melingkar mengelilingi kucing. Selanjutnya bola ditendang ke arah teman dalam lingkaran. Jadi mereka harus menendang bola. Kemudian bola tidak boleh disentuh kucing yang ada di tengah. Kemudian pemain yang gagal maka dia akan menjadi kucing. Nah, sekarang anak-anak kita akan belajar membuat kalimat. Tahukah kalian? Kalimat itu adalah kumpulan dari beberapa kata. Sekarang Bu Guru punya satu kata yang bisa kalian buat kalimat, yaitu ada kata pulang. Nah, untuk membantu kalian dalam membuat kalimat, Bu Guru akan kasih kalian gambar. Nah, ini ada gambarnya. Anak-anak ini dari mana? Ya, anak-anak dari sekolah. Mereka pulang atau berangkat? Ya, mereka pulang dari sekolah. Nah, kita buat kalimat. Siti pulang dari sekolah. Kata yang kedua yaitu membantu. Seperti tadi, Bu Guru juga akan bantu kalian dengan sebuah gambar. Ya. Kita buat kalimat menjadi Dayu membantu ibu memasak. Kata yang ketiga, tidur. Nah, ini gambarnya siapa? Siti. Baiklah, kita buat kalimat. Siti tidur siang. Nah, anak-anak, ayo menari. Nah, dalam pembelajaran 1 dan 2 kemarin, anak-anak masih ingat kan? Kalau gerakan tari itu ada dua macam. Yang pertama gerakan tari cepat. Yaitu kenapa kok cepat? Karena diiringi dengan iringan musik yang cepat. Hari ini kita akan belajar tentang gerakan tari yang kedua, tari gerak lambat. Siang ini Dayu berlatih menari. Dayu melakukan latihan gerak lambat. Nah, sekarang tarian dengan gerak lambat ini contohnya adalah tari serimpi. Tari serimpi ini berasal dari Yogyakarta.
Jakarta, yaitu di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang kedua adalah tari kupu-kupu. Nah, dua tarian ini adalah tari serimpi dan tari kupu-kupu menggunakan tari dengan gerakan lambat dan diiringi oleh musik yang lambat. Demikianlah anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Jangan malas ya. Kemudian selalu jaga kesehatan dan selalu taat untuk beribadah. Semoga ilmu kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.